kasih kekal dan merasai kasih kekal. Saudara, kembali lagi bersama saya, Christian Adi Pamungkas, dalam program Injil dalam Melodi. Penggalan syair yang saya nyanyikan tadi berjudul Yang Telah Menang, dari buku nyanyian Kidung Jemaat nomor 263. Nyanyian ini juga terdapat dalam Kidung Keesaan nomor 304. Saudara, judul asli nyanyian ini dalam bahasa Jerman, Where überwindet so vom Haus genießen. Syairnya diciptakan oleh Philipp Balthasar Sinold von Schuss pada tahun 1704. Yang kemudian pada tahun 1984, Yamuger menerjemahkan syair nyanyian ini ke dalam bahasa Indonesia berdasarkan Wahyu 2 dan Wahyu 3. Saudara, melodi nyanyian ini diciptakan pada tahun 1863 oleh Willem Amandus Oberlin, seorang pemain organ dan guru di Velbach, Jerman. Baik dalam Kidung Jemaat ataupun dalam Kidung Keesaan, nyanyian ini saudara masuk dalam rubrik nyanyian kehidupan surgawi. Saudara, judul nyanyian ini yang juga menjadi syair baris awal dalam bahasa Jerman, Where überwindet so vom Haus genießen, terjemahan harfiahnya dalam bahasa Indonesia, barang siapa menang akan menikmati kayunya. Kayu di sini atau dalam bahasa Jerman Haus merujuk pada metafora kayu pohon surga yang memberikan kehidupan kekal dan penghiburan tak terbatas sebagaimana dijelaskan pada kitab Wahyu. Dan jika dilihat secara utuh saudara, maka bisa dipahami sesuai yang tertulis pada bait yang pertama, yang telah menang disambut di Firdaus dan makan buah pohon al-hayat. Dan secara keseluruhan saudara, nyanyian ini merupakan ungkapan iman terhadap ganjaran orang percaya yang telah menjalankan hidup seturut kehendak Tuhan. Dan hal ini sejalan dengan Wahyu 2 dan 3 yang menjadi landasan teologis nyanyian ini. Saudara, jika diperhatikan dalam kitab Wahyu 2 dan 3 berisi pesan-pesan yang dikirim kepada 7 jemaat di Asia Kecil kuno yang sekarang adalah Turki, yang di dalamnya berisi pujian dan teguran serta janji kemenangan bagi yang setia. Dan janji kemenangan bagi yang setia inilah saudara yang menjadi fokus teologis yang kemudian tertuang dalam setiap bait atau setiap bagian awal bait nyanyian ini. Ada 7 bait dalam nyanyian yang mencerminkan pesan bagi ketujuh jemaat, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, saudara. 7 bait nyanyian ini menyampaikan makna-makna teologis yang dalam, dan kepada setiap mereka yang telah menang, yang dengan setia melayani Tuhan dan menghadapi berbagai kesulitan, akan mengalami dan merasai kasih kekal, akan menikmati roti surgawi. Kesaksiannya tidak pernah terlupa, melihat Bapa Maha Kasih, ikut berhaleluya tak henti. Bagi mereka juga yang telah berhasil menjaga kesetiaannya dan telah menang dalam kehidupannya di dunia, nama mereka juga akan tertulis di kitab kehidupan yang baka dan tampil dalam jubah putih. Dikatakan mereka juga menjadi soko guru di rumah Allah, mendapatkan kejayaan di sisi Allah, saudara. Dan khususnya pada bait yang ketujuh saudara, berisi permohonan kepada Tuhan agar setiap kita, setiap pemadahnya atau penyanyinya diberikan kemenangan untuk menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan. Dan saudara, seluruh teks pada nyanyian ini memberikan pesan yang membangun, yang menawarkan penghiburan dan harapan kekal yang terletak dalam kehidupan bersama Tuhan. Mari kita perhatikan melodi atau lagunya, saudara-saudara. Nada dasar nyanyian ini adalah Do sama dengan D, biramanya 3/4. Yang menarik di sini lompatan nada dari not yang satu ke not yang lain itu range-nya atau jaraknya cukup lebar,
memberi kesan kemuliaan yang hendak digambarkan. Ada sebuah kewibawaan, ada juga kemegahan dalam nyanyian ini, ya. Mari kita perhatikan bagian melodinya, saudara. Di bagian awal notasinya do, mi, re, do, so, fa, mi, ya. Ada nada do, kemudian ke nada sol. Jaraknya atau range-nya cukup jauh gitu ya. Itu mau menggambarkan sebuah kewibawaan, sebuah kemegahan di situ. Kemudian pada bagian selanjutnya semakin kentara di bagian re, sol, si, do, la, si, sol, re, si, la, sol, ya. Pada bagian itu sangat terlihat sekali dan terasa sekali nada re, kemudian ke sol, si, do, kembali lagi ke la, si, sol, re, si, la, sol, ya. Lompatan nada dari nada re ke si. Kemudian diulang kembali dan pola selanjutnya re, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Kemudian mi, fa, sol, la, sol, fa, mi. Lompatan notasi juga terjadi lagi pada bagian selanjutnya. Sol, do, sol, fa, mi, re, mi, ya. Di not sol, kemudian ke not do, ya. Bagian ini hendak menggambarkan sebuah kemegahan, kewibawaan, sukacita, menggambarkan apa yang dituliskan dalam syairnya, yaitu sebuah kemenangan bagi setiap orang yang setia. Saudara, kalau diperhatikan dalam ibadah-ibadah di gereja, nyanyian ini cukup sering dinyanyikan dalam ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan, ya. Nyanyian ini biasanya dinyanyikan dengan sebuah penghayatan bahwa orang yang sudah dipanggil Tuhan sudah menyelesaikan tugasnya di dunia, sudah memenangkan iman dengan kesetiaan yang dijalaninya, begitu ya. Dan kita menghayati bahwa setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan dalam imannya, dalam kesetiaannya, mereka bersama-sama dengan Tuhan. Dan inilah yang tercermin dan tergambar dalam nyanyian ini. Bagi setiap kita yang masih hidup di dunia ini, mari kita juga berjuang di tengah tantangan yang ada untuk terus melayani Tuhan, untuk terus setia sehingga pada akhirnya kita menang di dalam dunia ini dan kita bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Jamin
diberi